Apa ini mimpi yang sama seperti yang pernah kualami sebelumnya? Apa maksudnya semua ini? Apa ini ulah makhluk yang kata bapak ingin balas dendam? Kenapa aku jadi sasaran? Dan siapa pelakunya? Aku kebingungan. Tubuh yang teramat sakit, juga kepala terasa pusing, membuatku tak lagi dapat memejamkan mata, meringkuk dengan tubuh gemetar. Dalam ketakutan, berharap suamiku pulang dan memeluk, memberi perlindungan. Di sisi lain, matahari pagi mulai menyongsong. Cahayanya memaksa masuk lewat tirai yang tersibak, menghangatkan ruangan. Aku memaksakan diri bangkit untuk pergi ke rumah bapak. Tubuh masih terasa tak karuan, tapi sangat ingin menanyakan tentang kejadian ini. Sesampainya di sana, ibu terkejut melihat keadaanku yang tampak kusut. Pagi-pagi sudah di sini, ada apa teh? Sapa ibu yang tengah bersiap pergi ke sawah. Bapak udah pergi dagang ya bu? Gak dagang katanya, mau bantu ibu panen padi ketan, jawab ibu. Kamu kenapa teh? Sakit? Nggak apa-apa bu, lemes aja. Kalau sakit tinggal di sini aja sementara, biar Ropik nyusul, atau dia mah nggak apa-apa di sana saja sendiri kalau nggak mau ikut, saran ibu. Aku nggak apa-apa bu. Neng, ada apa? Tanya bapak ketika menghampiriku. Mungkin tak biasa melihatku datang sepagi ini. Aku pengen ngobrol pak. Bapak mengajakku duduk di teras. Aku mulai menceritakan kejadian tadi malam pada bapak. Ibu juga ikut menyimak. Biasanya aku tak pernah menceritakan mimpi, tapi kali ini berbeda, terasa nyata, dan pasti ada sesuatu di balik mimpi aneh itu. Jadi maksud Neng, mimpi tapi bukan mimpi? Aku nggak tahu pak, tapi ini lukanya beneran pak. Tunjukku pada kening dan pipi yang memar dan masih terasa sakit. Astagfirullah, ulah siapa sebenarnya? Bapak tampak mengepalkan tangan menahan kesal. Neng tinggal saja di sini untuk sementara, biar bapak urus jika makhluk itu mengganggu Neng lagi, ucap bapak dengan nafas terengah, menahan marah. Iya, ibu juga kasih saran gitu tadi, biar saja Ropik di sana sendiri, toh nggak bisa jaga kamu. Masa istri sampai babak belur gini dia nggak sadar? Gerutu ibu yang tampak ikut kesal. Ropik sering lembur bu, banyak kerjaan di tempat kerja. Lagi-lagi aku berbohong. Apalagi kalau lembur, nginep aja di sini. Ibu bersikukuh. Iya pak, bu, nanti aku pikirkan lagi. Cuma nggak mau nyusahin ibu sama bapak. Anak ibu sama bapak ini sekarang udah dewasa, sudah berumah tangga, tapi masih saja menyusahkan. Tukasku, tak ingin jadi beban untuk mereka. Neng, sekedar tinggal di sini, apa yang mau menyusahkan? Malah bapak seneng kalau kamu sama Ropik mau nginap di sini. Berapa lama juga nggak masalah, ulas bapak. Iya pak, nanti aku pikirkan dulu. Kenapa aku tak mampu menceritakan tentang hubunganku dengan Arofik pada orang tuaku sendiri? Aku takut mereka kecewa dan marah pada Arofik dan segera memintaku pindah ke sini. Sedangkan aku masih berharap dan menunggu Arofik pulang. Andai bapak tahu kami sudah cerai, misal Arofik kembali, bapak pasti tak akan mengizinkan kami bersatu kembali. Ulanglah adik masih menunggu dan menagih kasih. Tak semudah itu adik bisa lupakan Adik masih berharap. Suara hati mengiba mengharapnya ingat padaku dan kembali. Kemarin bapak ngobrol sama Rafka. Kasihan dia Neng, ucap bapak lirih. Rafka? Ada apa sama dia pak? Neng, Rafka itu jadi korban pesugihan. Hah? Korban pesugihan? Maksudnya gimana pak? Katanya ada yang menikahkan dia dengan jin. Itulah dia gak pernah tertarik sama perempuan. Terang bapak. Masa gak tertarik sama perempuan, tapi ganjen sama aku? Tukasku kesal jika ingat tingkah Rafka yang menyebalkan. Meskipun sesungguhnya dia orang yang baik, itu karena dia sudah menemukan penawarnya. Penawar? Iya, kiai yang merawatnya bilang kalau dia ada terbesit rasa suka pada seseorang, harus segera dinikahi agar terbebas dari pernikahannya dengan jin tersebut. Bapak menjeda sejenak ucapannya. Sayangnya, rasa itu ada untuk kamu Neng, dan Neng gak mungkin nikah sama dia. Neng punya suami, lanjut bapak kemudian. Bisa dibilang selama ini hingga usianya menginjak 33 tahun,
dia baru merasakan cinta sama perempuan. Dan itu sama Neng. Aku tertegun. Jadi selama ini Rafka bersikap seperti itu karena perasaannya baru pertama kali. Pantas saja tingkahnya begitu aneh. Mana mungkin bisa suka hanya dengan perempuan biasa, dan sikapku juga tak ramah saat itu. Ternyata semua itu ada sebabnya. Dinikahkan dengan jin? Apa itu mungkin? Siapa pelakunya? Jika menikah denganku, kutukan itu akan lepas darinya kah? Ya Allah, kasihan sekali Rafka. Meskipun aku sudah bercerai, tapi untuk menikah dengannya, rasanya aku belum siap. Hatiku masih terisi orang yang selalu kurindu. Aku harus bagaimana? Sementara itu, ibu dan bapak memaksaku untuk menginap di rumah mereka sementara waktu. Bingung untuk menolak, terpaksa nurut. Setiap orang tua pasti khawatir pada anaknya. Apalagi jelas-jelas mendapat ancaman dari sosok makhluk yang tak kuketahui. 2 hari sudah aku menginap, izin pulang ke rumah kontrakan. Riskan jika selalu ditanya akan kedatangan Arofik. Karena selama aku di rumah bapak, tak ada Arofik telepon bertanya kabarku, apalagi menyusul. Hal itu jelas menimbulkan pertanyaan. Entah mereka menyadari atau tidak, aku menyembunyikan sesuatu. Masih ada rasa gusar jika makhluk itu mengganggu lagi. Aku memutuskan menginap di rumah Bi Nena. Dia pun tak keberatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dia lagi. Rafka tersenyum sumringah melihatku berada di rumah Bi Nena. Apa kabar, Cak? Kemana aja? Tanya Rafka dengan tatapan lekat. Bibirnya tak lekang dari senyuman. Tampak bahagia melihatku ada di hadapannya. Nginep di rumah bapak? Jawabku datar. Aku tahu dan mengerti perasaan Rafka. Sama seperti perasaanku dulu ketika bertemu dan jatuh cinta pada Arofik. Aku kangen. Ucapnya setengah berbisik. Aku melirik sedikit mendelik. Bi, aku pulang aja ya. Pintaku pada Bi Nena. Kesal pada Rafka. Loh, kok pulang? Katanya mau nginap. Tanya Bi Nena heran. Ia menghampiriku. Ya udah Cak, aku aja yang pulang, ucap Rafka. Ia yang masih berdiri memegang helm, memutar badan, lalu keluar dari rumah Bi Nena. Kenapa aku ini? Sesabar itu dia menghadapiku. Padahal bisa saja ia punya keperluan pada Bi Nena. Rafka, tunggu. Aku mengejarnya yang sudah berada di halaman. Rafka menoleh, masih tersenyum. Apa? Tanyanya antusias. Masuk dulu. Mana tahu kamu ada perlu sama Bi Nena. Sahutku, tak enak hati bersikap dingin padanya tadi. Oh, enggak kok. Emang kesini sengaja pengen lihat kamu. Kalau udah ketemu, aku gak penasaran lagi dan bisa tidur nyenyak. Musiknya terkekeh. Aku tertunduk. Pipi terasa panas. Sekalipun aku sering berkata kasar, tapi dia tak tersinggung. Tidak, jangan. Aku tak boleh semudah itu terpana dengan ucapan Rafka. Aku masih berharap Arofik datang dan kembali. Aku pulang dulu ya. Tidur yang nyenyak. Kalau bisa mimpiin aku, pesannya. Ia melambai tangan sambil berjalan mundur. Tak melepasku dari tatapannya. Lalu ia menaiki motornya dan meninggalkan kontrakan ini. Aku masih mematung. Nak Rafka kayaknya suka banget sama Neng Ica. Dia pasti seneng kalau dengar Neng Ica udah bercerai, ucap Bi Nena yang berdiri di sebelahku. Entah kapan dia mendekat. Justru itu yang aku hindari, Bi. Jangan sampai dia tahu. Aku belum bisa terima dia, sahutku lesu. Aku tahu Rafka juga baik, perhatian, tapi cinta bukan sekedar itu. Tak semudah itu hatiku berpaling, masih setia pada hati yang pernah dicuri. Perlahan saja, Neng. Lagi pula Rafka anaknya baik, meskipun dia tengil, tapi Bibi yakin dia gak akan berani macem-macem. Ulas Bi Nena. Bi Nena akan lebih merasa simpati jika tahu orang pertama yang ia cintai adalah aku, akibat ulah orang yang tak bertanggung jawab. Rafka tak pernah merasakan cinta. Entah siapa orangnya yang tega melakukan pesugihan menumbalkan Rafka. Aku memutuskan mencari kerja, apa saja, asal bisa menghasilkan uang. Bertanya ke beberapa tetangga di komplek perumahan terdekat. Mana tahu membutuhkan jasa cuci atau apa saja. Namun ternyata, mencari kerja tak semudah itu. Sudah seharian berkeliling, tak ada juga pekerjaan yang kudapat. Beberapa hari mencari, bahkan ke beberapa toko kecil terdekat di kampungku. Tetap saja tak ada lowongan. Aku pulang dengan lunglai. Gimana? Belum dapat juga, Neng? Tanya Bi Nena ketika aku sampai rumah tak bersemangat. Belum, Bi. Di toko juga gak ada lowongan, sahutku letih. Di kampung ini agak susah mencari kerja.
Kalau di kampung bibi dulu, asal mau sekedar jaga anak mah pasti ada, kata Binena. Ya Bi, aku masuk dulu ya. Malam ini aku memutuskan tidur di rumahku, mengaji dan berzikir sebanyaknya, agar tak diganggu oleh makhluk yang selalu datang dalam mimpiku. Pagi hari aku memutuskan mencari kerja agak jauh ke kampung lain. Tak putus asa, karena bekal di rumah sudah menipis. Belum lagi harus bayar kontrakan. Pintu rumah aku kunci, masih berdiri memegang gagang pintu. Seseorang memanggil. Aku menoleh. Rafka? Untuk apa pagi-pagi dia di sini? Aku mengernyit heran. Pagi, Cak. Aku punya kerjaan buat kamu. Kerjaan? Kerjaan apa? Ini. Rafka menyodorkan bungkusan plastik hitam. Apa ini? Aku meraih bungkusan tersebut. Itu baju gamis. Kamu pasangkan manik-manik, dijahit manual aja. Di situ udah ada polanya, ikutin aja. Atau kalau kamu belum bisa, aku bisa ajarkan dulu. Memangnya ini punya siapa? Tanyaku masih penasaran. Punya konveksi yang ada dekat kontrakan aku banyak kok. Lumayan kan daripada nggak ada kerjaan, ucap Rafka. Berapa untuk satu baju? Kerjain aja dulu, soal pembayaran dilihat dari rapi dan banyaknya baju yang dipasang manik. Tapi aku pastikan harganya lumayan buat naik haji, tuturnya terkekeh. Aku serius malah bercanda. Aku malah banyak riusnya. Nanti kita naik haji bareng, kilahnya sambil terbahak. Bisa nggak Raf? Kamu serius sekali aja. Nggak bisa kayaknya, Cak. Dia pamerkan senyum termanis. Udah, Cak, aku berangkat dulu. Hati-hati di rumah, tunggu aku pulang ya. Sambungnya kemudian. Emangnya aku siapa kamu? Pakai ngomong gitu segala. Celetukku. Ya anggap aja suami-suamian kamu. Suami yang gak kesampaian gitu. Lagi pula suami kamu gak pernah kelihatan, kayak hilang di telan bumi, ungkapnya sambil mengenakan helm. Rafka, iya aku pergi. Takut keburu keluar tanduknya. Rafka tertawa sambil melajukan motornya. Aku tersenyum menatap dari jauh. Rafka memang baik. Aku belum sempat berterima kasih. Aku mengerjakan pakaian tersebut bersama di rumah Bi Nena, istri Mang Tatang. Itu tampak senang karena memiliki pekerjaan. Meski tak seberapa, tapi lumayan bisa membantu meringankan beban suaminya. Di sisi lain, ini gaji bidadari, ini gaji Bi Nena, ucap Rafka yang tadi datang mengasongkan amplop padaku dan Bi Nena. Kok banyak? Emang berapa harga per baju? Tanyaku ketika membuka amplop sambil melirik Bi Nena. Banyak karena untuk 15 hari kan itu. Jadi gak perlu cari kerja jauh-jauh. Di rumah juga bisa menghasilkan. Lebih aman, gak ada yang larak lirik, cetusnya. Tahu dari mana aku cari kerja? Itu gak penting, Cak, ucapnya sambil garu-garu kepala. Tanpa menjawab pun, aku sudah tahu. Pasti dari Bi Nena. Meskipun begitu, aku tetap berterima kasih. Tak terasa 3 bulan lebih aku ditinggal Arofik. Menurut agama, talak yang diucapkan mantan suamiku itu sudah sah, sudah pula lewat masa idah. Selama itu pula, aku tak diberi nafkah. Harusnya ada uang nafkah sampai bebas masa idah. Sudahlah. Aku harus merelakan semua yang terjadi, meski sangat sulit. Aku membayar kontrakan seperti biasa, tapi tak pernah tidur di rumah. Lebih memilih tidur di rumah Bi Nena. Masih ada rasa bimbang ketika tidur sendiri. Kadang sesekali aku menginap di rumah bapak. Bi Nena mendapat panggilan dari Rafka. Mendengar bahwa Mang Tatang kecelakaan, Bi Nena menjerit histeris, lalu tak sadarkan diri. Sebelumnya dia menangis tak henti, mengingat Mang Tatang adalah tulang punggung keluarga Bi Nena. Ia pasti terpukul mendengar kabar itu. Aku pun ikut menangis, merasakan kesedihan Bi Nena dan Ani. Setelah ia sadarkan diri, aku mengajaknya menjenguk rumah sakit. Ternyata sudah ada Rafka di sana. Ya, beruntung Bi Nena punya Rafka. Jika bukan pada laki-laki itu, kepada siapa lagi keluarga kecilnya bersandar? Hanya Rafka keluarga satu-satunya yang masih peduli. Keadaan Mang Tatang gimana, Raf? Tanyaku ketika sampai di rumah sakit. Aku penasaran. Patah tulang kaki, Cak, jawabnya. Ya Allah, Mang Tatang. Aku menutup mulut. Tak sangka separah itu. Rafka menunggu di luar. Aku dan Bi Nena melihat keadaan Mang Tatang. Setelah itu, aku menunggu di luar bersama Rafka. Bagaimana nasib Bi Nena nantinya? Siapa yang akan menafkahi mereka? Ucapku sambil menatap ruangan Mang Tatang dari celah kaca pintu rumah sakit. Tampak Bi Nena terseduh di samping Mang Tatang yang meringis kesakitan. Aku turut sedih dengan cobaan yang menimpa Bi Nena. Gak usah khawatir, Cak.
Soal menafkahi Bi Nena dan Ani, insya Allah aku masih mampu. Bahkan kalau kamu mau dinafkahin juga aku siap, Cak. Apalagi nafkah lahir batin, aku rela. Celutupnya, namun wajahnya datar saja. Rafka, aku serius. Padahal ini di rumah sakit. Sempat saja dia mengusik. Aku 10 rius, Cak, candanya sambil terkekeh. Dasar gak waras, gerutuku sambil memukul nganya. Anehnya malah semakin keras dia tertawa. Sama sekali tak marah atau tersinggung ketika aku menyebutnya tak waras. Cak, bisa minta tolong gak? Ucapnya. Wajahnya tampak serius. Tolong apa? Aku memandang, siap mendengar apa yang Rafka maksud. Tolong bantuin aku buat jadiin kamu mantu mama aku. Bisa kan, Cak? Please. Rafka mendekap kedua tangannya, tampak memelas. Nih anak, mulai deh, mulai. Kesalku mendelik ke arahnya. Aku udah gak cocok dipanggil anak, Cak. Cocoknya dipanggil bapak, ayah atau papi. Rafka tertawa, puas mempermainkanku. Kalau gitu kamu harus punya anak dulu. Iya, nanti kan mau bikin sama Neng Ica. Tenang aja. Dia menaik-naikkan alis. Aku tertawa. Siapa juga yang mau sama kamu? Oga. Aku balas mengusik sambil cekikikan. Wajahnya didekatkan padaku sedikit membungkuk. Kata-kata apa yang pantas untuk menggambarkan satu kebahagiaan ketika melihat bidadariku ini tertawa? Mendengar ucapannya, di dalam sini ada yang bergemuruh. Tak dapat menentukan rasa apa ini. Beberapa saat pandangan kami beradu, pipiku rasanya memanas. Malu, aku mendorongnya. Au, sakit, Cak, keluh Rafka. Tubuhnya sedikit terhunyung ke belakang. Rasain. Ya Allah, kapan Ica jadi janda ya Allah. Rafka udah gak kuat daripada tersiksa begini. Cabut saja nyawa si Rafiq ya Allah. Aku mendelik marah. Masih saja dia mengusik. Salah ya Allah. Ya Allah, gak jadi si Rafiq matinya. Ada yang mendelik tuh. Ulasnya dia terkekeh. Suka sekali sepertinya mengusikku. Aku tersenyum dalam tunduk. Tak ingin dia tahu kalau Rafiq bukan lagi suamiku. Masih ingin menata hati, meski ada rasa iba padanya yang selalu mengharap. Di sisi lain, kata Mamang tadi kecelakaannya aneh. Padahal jalan sepi, gak ada kendaraan lain. Tiba-tiba aja nabrak pembatas jalan, kayak hilang kendali. Ungkap Bi Nena. Kok bisa, Bi? Padahal itu motor udah aku servis sebelum dikasih ke Mamang, sahut Rafka. Bibi juga gak tahu. Katanya remnya gak bisa digunakan. Blong. Bulir bening kembali menitik dari sudut mata Bi Nena. Ada yang aneh. Sebelum aku kasih, aku pakai dulu itu motor. Remnya masih berfungsi. Nanti aku bawa lagi ke bengkel biar periksa kondisi motor Mang Tatang. Rafka tampak sangat heran. Udah Bi, sabar. Ini ujian buat keluarga Bibi. Kita cuma harus berdoa supaya Mang Tatang cepat sehat. Aku memeluk wanita yang sudah kuanggap orang tuaku sendiri. Dapat kabar dari Rafka setelah memeriksa motor yang dibawa Mang Tatang. Ternyata keadaan motor baik-baik saja. Anehnya kenapa Mang Tatang bilang kalau remnya blong? Entahlah, kecelakaan ini aneh. Kita masuk ke sudut pandang dari Rafka. Untuk kejelasan dan kepastian sudah jelas dan pasti bahwa ini salah. Ya, perasaanku pada Ica itu salah. Tapi aku tak bisa mengalahkan perasaan yang baru kurasa ini. Aku suka dan cinta, disertai sayang juga. Lebih jelasnya segala rasa yang aku punya menjadi milik perempuan itu. Pengalaman pertama dan rasanya indah, seperti ribuan bunga bermekaran, harum semerbak. Setiap makanan yang kumakan, rasanya nikmat ketika membayangkan wajahnya. Bahkan air putih saja rasa madu. Ya, sekonyol itu. 34 tahun aku kemana aja? Rasa itu sembunyi di mana hingga baru merasakan nikmatnya sebuah cinta. Aku bersemangat melanjutkan kehidupan, memiliki tujuan, ingin bahagia bersamanya. Apa aku jahat dan egois karena terus memaksakan kehendak mencintainya? Sedangkan yang aku kejar masih milik orang. Namun tak seorang pun yang bisa membuatku mengalihkan perasaan indah ini. Wanita di dunia belahan manapun rasanya tak ada. Mah, aku menyukai seseorang, ucapku lirih. Ingin berbagi rasa yang luar biasa ini. Perasaan yang sangat menakjubkan. Tapi kadang pula menyiksa ketika hanya bisa membayangkan wajah perempuan yang aku cinta. Hah? Ya bener kamu Raf, siapa orangnya? Mama tampak antusias mendengar pengakuanku. Semua kecurigaannya padaku tentang aku yang tak normal terbantahkan. Ia juga selalu berkata sangat ingin melihatku menikah. Ica mah, yang tinggal di kontrakan Mama. Ica? Bukannya dia udah menikah? Mama menautkan alis dan memberingkan kepalanya. Iya, dia udah punya suami, ulasku lesu.
Aku tahu mama pasti terheran dengan pengakuanku. Mencintai istri orang itu bukanlah hal yang baik. Kenapa harus istri orang, Rafka? Bukannya masih banyak perempuan lain yang masih lajang di luar sana? Kenapa harus Ica? Aku juga gak tahu, Ma. Tapi cuma Ica yang bikin aku jatuh cinta. Sautku tak bisa membohongi perasaan. Tapi gak mungkin kamu bisa miliki dia, Raf. Apa kata orang kalau kamu ganggu perempuan bersuami? Aku gak akan ganggu dia, Ma. Mungkin cuma bisa tunggu entah sampai kapan. Menunggu? Maksudnya menunggu dia diceraikan gitu? Ya jika emang harus begitu, Ma. Sampai kapan, Raf? Apa kamu siap lihat dia bahagia sama suaminya, punya anak, sampai punya cucu? Gitu maksud kamu? Apa boleh buat? Perasaanku cuma ada buat dia, Ma. Meski gak baik mendoakan buruk pada orang lain, aku akan tunggu sampai kapanpun. Mama tampak iba. Kasihan sekali kamu, Rafka. Maafkan Mama yang gak bisa berbuat apa-apa. Mama tahu sendiri, selama ini aku kehilangan rasa suka sama perempuan. Tapi sama Ica, perasaan itu ada, Ma. Rasanya manis. Aku tak berani mengatakan pada Mama jika perasaan yang tak pernah kurasa selama ini adalah akibat pesugihan. Khawatir wanita yang mengasihiku ini bersedih. Mama cuma bisa doakan yang terbaik buat kamu, Raf. Mama juga gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bisa, jangan istri orang, sahut Mama. Maniknya tampak mengkilat, mengumpulkan gundukan mega yang siap meluncurkan airnya. Iya, Mah, doa Mama dan Bapak juga sudah cukup buat aku. Untuk sementara perasaan aku cuma untuk dia, Mah. Tugasku. Semoga kamu bertemu bahagia ya, Nak. Perempuan parubaya yang masih tampak cantik ini memelukku, mengusap lembut punggung, serasa kembali ke masa di mana aku masih kecil. Selalu ingin berada di pelukan Mama. Sementara itu di sisi lain, Bik Nena memberitahu jika Ica sudah beberapa hari mencari kerja, tapi belum juga ada yang menerima. Mulai menjadi tanda tanya, kenapa dia harus bekerja? Bukankah suaminya yang harus menafkahi? Rasanya tak mungkin jika Ropik tak mampu menafkahi Ica. Lagi pula mereka belum punya anak. Apa mungkin Ica menyembunyikan sesuatu? Beruntung di samping kontrakanku ada satu kontrakan Mama yang disewa untuk dijadikan tempat menjahit pakaian. Pemilik menawarkan pekerjaan pada orang-orang sekitar, menyulam manik-manik untuk baju gamis. Harganya memang taklah seberapa, tapi lumayan jika tekun dilakoni. Aku berniat memberikan pekerjaan ini pada Ica dan Bik Nena. Ica juga menerima dan dikerjakannya bersama Bik Nena. Hampir tiap hari aku mengantarkan baju untuk dipasangkan manik ke rumah Ica. Bersyukur tiap hari bisa bertemu perempuan yang selalu kurindu. Keyakinanku untuk menunggunya sampai kapanpun timbul dari kebaikan dan keteguhannya. Mungkin jika perempuan lain akan mau saja melayani maupun diajak selingkuh. Apalagi aku terbilang tampan. Ya, menurutku aku ini rupawan. Aku yakin Ica juga menyukaiku. Namun dia begitu teguh, tak tergoda oleh rayuan yang sering kulemparkan padanya. 15 hari sudah Ica dan Bik Nena merajut manik-manik. Pemilik konveksi sudah memberikan gaji mereka padaku. Ternyata tak seberapa banyak. Lantas ku tambah isi amplop tersebut untuk dua wanita yang tengah kesulitan mencari pekerjaan itu. Ica sudah pasti akan menolak jika aku terang-terangan memberinya uang. Tapi dengan begini, dia tak akan tahu. Aku sudah mengatakan, siap menafkahinya lahir dan batin. Biarpun kini kulakukan hanya diam-diam. Aku rela, Cak. Sementara itu, pagi sebelum berangkat kerja, aku biasa mengantarkan baju lebih dulu yang akan dikerjakan Ica dan Bik Nena. Aku yakin mereka juga sudah menunggu datangnya barang, karena yang kemarin itu barang terakhir mereka setorkan. Ini, Cak. Makasih ya, Raf, ucap Ica meraih bungkusan. Iya, sama-sama. Cukup untuk 2 hari ini kan? Aku sengaja ambil banyak. Soalnya sekarang orang-orang kamu di sana juga makin banyak yang mau ngerjain ini. Terangku. Cukuplah kayaknya. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Orang-orang ada kerjaan. Lumayan juga gajinya, jawab Ica sambil tersenyum. Masuk dulu, Raf, mau ngopi? Tanyanya. Bener nih nawarin, Cak, tanyaku memastikan. Masa bohong? Tugasnya sambil masuk ke kontrakannya. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Tak lama secangkir kopi terhidang di hadapanku. Sengaja duduk di luar di teras rumah. Ica tak mungkin mengizinkan aku masuk. Dia selalu bilang takut jadi fitnah. Ya, dia selucu itu. Aku menyeruput kopi yang masih mengumpulkan asap. Tapi rasanya agak pahit. Mungkin takaran gulanya kurang pas. Tadi gulanya dikit lagi, pasti rasanya kurang manis ya, ucap Ica. Panas saja kalau begitu. Ia juga merasa apa yang memang aku rasa.
Enggak kok, manis banget malah, sahutku menutupi. Masa sih, padahal gulanya dikit banget, aku belum beli. Itu juga kopi dari Bi Nena, terangnya. Ya pasti manis lah, lihat kamu soalnya. Jangankan rasa kopi yang bisa berubah manis, dunia aku aja berubah manis kalau berhadapan sama kamu, usikku. Bagi-bagi gembel, gak ada receh. Ica mendelik, tampak rona merah di pipinya. Ia tunduk tak berani menatapku. Aku suka melihatnya begitu. Bisa-bisa aku diabetes ini, Cak. Lihat kamu terus. Ah udah, pulang sana, usirnya. Aku terbahak melihat gelagatnya. Pagi ini ada yang beda dari bidadariku ini. Udah Rafka, pulang gak? Usirnya ketus. Gemes ya Allah. Ya deh, ya aku pulang. Kopi ku teguk hingga sisa separuh. Sayang juga jika tak dihabiskan. Susah payah perempuan cantik ini membuatkan untukku. Cak, ini udah hampir 4 bulan loh. Aku tahu suami kamu gak pernah pulang. Apa dia masih kasih kamu nafkah? Ngapain kamu tahu urusan orang? Mulai kumas juteknya. Tapi tetap aja aku suka. Bukan gitu, Cak. Menurut agama, jika istri gak mendapat nafkah lahir maupun batin selama 3 bulan lebih, itu bisa jatuh talak. Apalagi gak ada kepastian. Kamu tahu dari mana emang kalau Rafiq udah gak kasih aku nafkah? Nada suaranya tampak meninggi. Pasti ia kesal dengan pertanyaanku yang selalu ingin tahu tentang urusan rumah tangganya. Tapi aku tak peduli. Ica berhak mendapat haknya dari Rafiq. Aku tiap hari datang ke sini, masa gak tahu kalau dia pulang? Pasti aku tahu. Bi Nena juga bilang Rafiq gak pernah pulang. Ica berdiri dan masuk meninggalkanku ke dalam. Tak lama ia kembali mengambil cangkir kopi yang ada di hadapanku dan masih tersisa setengah. Bentar, Ca, itu kopinya belum habis, protesku. Udah pulang sana, bikin lagi di rumah kamu aja. Ica menutup pintu tanpa menghiraukan aku yang masih mematung di teras. Lucu sekali kamu, Ca. Kamu itu unik. Sejak hari itu, Ica tak pernah menegurku ketika aku mengantarkan baju untuk ia kerjakan. Mungkin masih kesal aku selalu mengusik soal rumah tangganya. Bagaimanapun sikapnya, aku tetap cinta dan akan selalu menunggu. Di sisi lain, tak mendapat jawaban tentang hubungan Ica dan suaminya. Setiap kali ditanya, Ica selalu mengelak. Terbesit ingin mencari tahu sendiri. Mungkin langkahku ini terlalu berlebihan, tapi aku tak bisa biarkan hubungan Ica begitu saja tanpa kepastian. Sore hari aku berkunjung ke rumah Bapak Ica. Memberanikan diri, aku tak peduli meski dikatai lancang. Waalaikumsalam. Ini Nak Rafka yang pernah kesini sama si Teteh ya? Tanya calon mertuaku. Ibunya Ica. Iya Bu, saya mau ketemu sama Bapak, sautku hormat. Ayo masuk dulu. Gak apa-apa Bu, di sini aja. Aku menunjuk ke arah amben dengan ibu jari. Ya sudah, ibu bikin minum dulu. Bapak gak dagang hari ini. Tadi selepas asar dipanggil orang ke kampung sebelah. Iya Bu, gak apa-apa, saya tunggu. Demi Ica, biarpun disuruh nunggu 1000 tahun juga aku rela kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menoleh ke sumber suara. Ternyata orang yang baru saja dibicarakan sudah ada di hadapanku. Nak Rafka, kapan kesini? Baru datang Pak, jawabku sambil menyambut tangannya dan mencium ta'zim. Apa kabar? Beberapa hari ini si Neng juga gak main kesini. Apa dia juga sehat? Tanya bapak mertua, maksudnya Bapak Ica. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Ica juga sehat. Dia sibuk menyulam manik-manik untuk baju gamis, jadi mungkin gak sempat main. Jawabku sok tahu, seperti aku ini suaminya saja. Syukur Alhamdulillah. Beliau duduk di amben bersamaku. Bu, ini tamunya bikinin minum, teriaknya kemudian. Iya ini, ibu bikin teh buat Nak Rafka, saut ibunya Ica sambil tergopoh membawakan minuman dan menyuguhkan padaku. Terima kasih Bu. Iya sama-sama, ayo diminum, seadanya saja, ucapnya lalu kembali masuk ke dapur. Begini Pak, saya kesini mau tanya alamat rumahnya Rafiq, cetusku. Tanpa basa-basi langsung kuutarakan niatku. Meski sedikit gugup, tapi aku sudah bertekad. Alamat Rafiq? Memangnya ada apa sama Rafiq? Tanya beliau heran. Selama saya mengantar barang ke rumah Ica, saya gak pernah melihat suaminya pulang Pak. Kata Bi Nena juga begitu. Makanya saya ingin memastikan Ica itu seorang istri yang harus dinafkahi dan dijaga oleh suaminya. Tapi saya lihat dia kerja cari nafkah sendiri. Saya menyimpulkan ada yang Ica sembunyikan Pak. Saya ingin memastikan dengan bertanya sama suaminya sendiri. Dari semenjak keguguran itu hingga sekarang, saya gak pernah lihat Rafiq. Jadi
Dari sejak si Neng keguguran, Rofik sama sekali gak pernah pulang. Bapak Ica tampak tertegun mendengar penjelasanku. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Aisyah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.